Assalamualaikum, Top 7 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudaraku umat Islam. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah, maka tak ada satupun orang yang mampu menghalangi. Meski hidup di tengah hingar-bingar dunia yang jauh dari kehidupan Islam, namun orang-orang berikut ini mampu menemukan agama Islam. Inilah 7 tokoh dunia yang berhasil menemukan Islam dan memutuskan mualaf. Lahir di tengah masyarakat yang sangat membanggakan kulit putih, Cassius Marcellus Clay merasakan bagaimana sakitnya diperlakukan secara diskriminatif karena kulitnya yang gelap. Petinju terbaik yang pernah dimiliki Amerika ini merasakan perlakuan yang sangat berbeda saat berkumpul di komunitas Muslim. Ia merasa diperlakukan sangat baik, saling toleransi dan saling membimbing. Hal ini membuatnya yakin bahwa Islam adalah agama yang hak, yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Akhirnya Clay memutuskan mualaf pada tahun 1964 dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Kini orang lebih mengenal nama Islamnya dibanding nama lahirnya. Pernah menjadi juara dunia tinju kelas berat dan menjadi atlet dengan bayaran termahal di dunia, Mike Tyson mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ia terjerat kasus pemerkos terhadap Desiree Washington. Akibat ulahnya tersebut, karir Mike Tyson hancur berantakan. Bahkan ia harus mendekam di penjara Plainfield Correctional Facility, Indiana. Namun siapa sangka justru di tempat inilah Tyson menemukan agama Islam. Di sana ia bertemu dengan Muhammad Siddiq, orang yang memperkenalkannya dengan Islam. Persahabatannya dengan Hakim Olajuwon dan kekagumannya pada petinju senior Muhammad Ali berpengaruh besar pada keputusannya untuk mualaf. Tyson memeluk agama Islam dan nama barunya menjadi Malik Abdul Aziz. Lahir dengan nama sineat Mary Bernadette O'Connor, dan dikenal dengan nama panggung sineat O'Connor. Ia adalah penyanyi legendaris era 90-an asal Irlandia. Ia dikenal dengan lagunya berjudul Nothing Compared to You. Kehidupan masa kecil Connor tak mudah. Ditinggal mati sang ibu di usia 11 tahun, membuatnya harus menumpang hidup. Kerasnya hidup membuat sineat O'Connor memiliki jiwa pemberontak. Bahkan pada tahun 1992, ia pernah merobek foto Paus, tokoh sentral dalam agama yang dianutnya, Katolik Roma. Ia mengakui bahwa dirinya mengidap bipolar disorder. Pada tahun 2017, sineat mengubah namanya menjadi Magda David, untuk menghilangkan kutukan dalam hidupnya. Spiritualnya berpetualang. Ia pernah mempelajari agama Rastafari dan Islam. Pada 2018, melalui akun Twitternya dengan bangga mengumumkan bahwa dirinya memeluk agama Islam dan namanya menjadi Suhada Sadakat. Penyanyi cantik kelahiran 1966 ini meninggal dunia pada 2023 dan Islam menjadi agama terakhirnya. Berbagai teror usai menyatakan diri Islam, tak membuat keyakinan Jermaine Jackson, kakak kandung Michael Jackson, goyah. Ia tertarik memeluk Islam setelah lawatannya ke Bahrain pada era 80-an. Meski keluarga mengkhawatirkan keselamatan Jermaine, namun mereka mendukung pilihan hidup salah satu personel Jackson 5 tersebut. Jermaine merasa terlahir kembali setelah memeluk Islam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya saat memeluk agama sebelumnya akhirnya terjawab di dalam agama Islam. Tak hanya mengganti nama menjadi Muhammad Abdul Aziz, Jermaine Jackson juga telah melaksanakan ibadah umroh. Meninggalkan hingar-bingar dunia perfilman Hollywood yang sudah ia geluti sejak usia 12 tahun, Emily Francois memilih pensiun dini setelah ia memutuskan mualaf dan mengenakan hijab. Salah satu aktris yang membintangi film pemenang Piala Oscar berjudul Sense and Sensibility ini menjadi mualaf setelah lulus dari Cambridge University pada 2003 di usia 21 tahun. Pergaulannya selama kuliah yang banyak bertemu dengan mahasiswa muslim mengubah pandangannya tentang agama Islam. Menurutnya, pribadi muslim yang santun, sederhana dan baik hati telah memagnet dirinya untuk masuk Islam. Emily Francois mengubah namanya menjadi Miriam Francois. Meski telah memutuskan melepas hijabnya pada 2010, Miriam masih terus aktif menyuarakan agama Islam. Kini ia aktif sebagai jurnalis dan presenter. Daniel Streich adalah politik Swiss yang sangat anti dengan Islam. Bersama partainya, Partai Rakyat Swiss, Daniel Getol mengkampanyekan gerakan anti-Islam dan melarang pembangunan masjid karena dianggap tidak sesuai dengan budaya Swiss.
Mereka juga menyebarkan paham bahwa Islam adalah agama teroris dan penuh kekerasan. Daniel Streich mempelajari Al-Quran untuk mencari titik lemah guna menyerang ajaran agama Islam. Namun siapa sangka, Streich justru menemukan jawaban logis atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditemukan dalam agama yang dianut sebelumnya. Akhirnya pada 2010, Streich menyatakan diri mualaf. Daniel kemudian keluar dari Partai Rakyat Swiss yang masih anti-Islam. Pria yang rajin salat 5 waktu dan membaca Al-Quran ini bercita-cita mendirikan masjid paling indah di Eropa. Lahir dalam keluarga Katolik Roma, pada usia 18 tahun Jeffrey Lang memutuskan menjadi ateis. Namun pandangannya tentang agama berubah saat ia menjadi dosen di Universitas San Francisco. Jeffrey Lang yang saat itu sudah bergelar profesor matematika, banyak berinteraksi dengan mahasiswa muslim. Salah satunya Mahmud Kandel. Kandel terkenal sebagai mahasiswa brilian. Lang dan Kandel sering terlibat diskusi. Lang kagum dengan kecerdasan Kandel yang mampu menjelaskan banyak fenomena sains dari sudut pandang agama. Kandel memberi Lang banyak buku-buku agama, salah satunya Al-Quran dan terjemahan dalam bahasa Inggris. Lang banyak menemukan jawaban atas pertanyaan yang membuatnya ragu terhadap agama. Lang yang mualaf pada tahun 2019 mengaku merasakan kenyamanan usai melaksanakan sholat, terutama sholat subuh. Demikian 7 fakta unik kali ini. Nantikan 7 fakta unik lain di channel kesayangan kita ini. Jangan lupa untuk like, komen dan share.